Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berharap Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tema renungan hari ini adalah jawaban doa. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Itu sebabnya doa menjadi kebutuhan bagi kita orang percaya. Hanya melalui doa kita dapat berbicara kepada Tuhan dan menceritakan segala keluh kesah kita kepadanya. Namun ada satu titik di mana kita mengalami masa-masa di mana kita mempertanyakan apakah Tuhan menjawab doa kita. Dan kalau Tuhan menjawab doa kita, mengapa Tuhan memberi yang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk melihat video berikut ini. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. Tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya. Para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak. Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya. Apa
benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini. Benang merahnya adalah Tuhan selalu menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa saya dan saudara. Tuhan mengabulkan setiap doa kita tepat pada waktunya. Memang terkadang Tuhan tidak menjawab setiap doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun percayalah bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan tidak memberi batu yang kokoh, namun memberi laba-laba yang lemah untuk menjawab doa seorang tentara yang dikejar musuhnya. Mudah sekali menyalahkan Tuhan ketika keinginan doa tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita doakan. Namun ketika melihat rencana indah Tuhan melalui laba-laba yang lemah, lebih kuat dibandingkan tembok batu pada saat yang tepat, membuktikan bahwa Tuhan menjawab doa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetaplah percaya pada Tuhan dan tetaplah bertekun di dalam doa, apapun kondisi kita hari ini, karena Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ada bersama dengan kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya kepadanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar untuk terus mempercayai Tuhan dalam kondisi apapun kami hari ini. Kami terus belajar untuk tetap terus berdoa, tetap tekun berdoa, menaikkan setiap permohonan, menaikkan setiap ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu apapun yang Tuhan kerjakan pasti baik adanya, dan Tuhan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk terus mempercayai-Mu dan terus tetap bertekun di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.